Purify sih ya buat nyelamatin. Untuk mengamankan dirinya lagi juga mengamankan ya. dirinya dan buat nyelamatin teman-temannya nantinya Yep. di saat ada serangan dari Tigreal X Yuzong. Tigreal X Yuzong. Iya, dua sisi. Dua sisi, Purify harus, Purify harus wajib sih kayaknya. wajib banget ya. Dan kita melihat untuk early to mid game potential RRQ di poin 9,2. Jadi memang untuk extra early damage lah ya. Dengan Cici yang ada bersama dengan Matilda plus Faramis ini level 4-nya. Untuk memudahkan enable teamfight di Turtle memungkinkan bagi RRQ. Mereka bisa start terlebih dahulu. Oke. Dan kita akan melihat apakah ini akan menjadi satu sama atau RRQ Hoshi akan membungkus dengan 2-0. Yap. Jadi sesaat lagi kita akan langsung menuju ke game yang kedua. Tapi seperti biasa ini kita ya. Seperti biasa kita mau nanya dulu nih. Kira-kira 2-0 atau satu sama? 2-0 atau satu sama? Ya wes kalau begitu Viva Roar. Mana suaranya? Oke. Terdengar teriakan-teriakan yang sangat mengerikan. Ada yang beda, Mengerikan. ada yang beda sendiri tuh teriakannya Ada. dari Mana kita cari pelakunya nih? dari mana itu Oh ini dia rupanya. Oh iya Ketahuan. pantesan deket ya bunda. Pantes Tapi ya, dengarnya dekat. tapi kembali kali ini EVOS Glory bakal coba untuk menjawab agresivitas yang dibawa di RRQ Hoshi di game yang pertama. Yep. Mereka udah mau langsung regroup rame-rame juga nih. Yap, dan ada 3 Purify sekarang untuk RRQ Hoshi. Dan Wajib ya. Ditarik kah? Iya ditarik dulu Tigreal tapi seperti biasa masih ada satu Secret Hammer yang emang membuat dirinya juga bisa ngedash ke arah yang dia inginkan. Yap, dan ini dia untuk emblem set talent yang dipakai tapi tahan dulu. Cloakun dipaksa untuk menggunakan flicker dia. Dan Cloakun dengan emblem Mage, Impure Rage, ada Agility bersama dengan satu Wilderness Blessing. Berhadapan dengan Octa dengan adanya Inspire. Yap, namun di bagian tengah 3 player harus berhadapan dengan 2 player sekaligus. Cukup tadi ya, cukup mengejutkan tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Oke, dan kembali ya kita akan melihat dari segi spell yang dibawakan juga 3 Purify. Ini minimal harus ada yang trigger dulu ya Om. Betul, jangan sampai ada Purify-nya terus gak di-trigger teamfight terjadi. Aha. Implosion akan sia-sia. Dan Skylar juga benar-benar harus diperhatikan kali ini ya. Karena yang Purify yang dia bawa berarti otomatis hanya ada satu sliding tackle yang dia miliki gitu loh. Untuk bisa ngedes dan juga satu panggilan yang dimiliki oleh Matilda. Kalau emang masih bisa dilingin oleh Octa, oke bagus gitu. Tapi kalau sampai gak bisa, gak punya capability dan juga pertempuran terjadi. Fluffy akankah dia bisa selamat? Tapi ternyata untuk kali ini Black Dragon Pop langsung dikeluarkan begitu saja. Siapa yang akan langsung dikejar bisa-bisa kan untuk sekarang Furious dan Dragon Tail langsung dikeluarkan. Sedikit lagi bisa tapi masih ada Netherrealm yang langsung dikeluarkan dan memperpanjang bagaimana jalannya kehidupan mereka dan tidak ada yang tumbang sejauh ini. Bahkan Brusco masih selamat dirinya. Yap, dan itu dia fight jangka panjang Netherrealm, Heartguard yang akhirnya tidak ada yang tumbang sama sekali. Tapi dengan waktu yang lama nantinya untuk next Netherrealm, dari EVOS Glory mereka bisa mencoba untuk mendapatkan turtle yang pertama. Dan kalau kita melihat di minimap tadi, recall harus dilakukan ternyata oleh Skylar. Yap, karena di laningnya nih udah mulai kepres dengan adanya Brody ya. Brody kan enak banget kan buat clear juga dia bisa langsung satu jalur. Cepat, apalagi kalau stacknya udah penuh atau 4 memori bisa tiba-tiba dapetin point kill juga. Dan Benar. setup turtle yang masih belum diteruskan sampai dengan menit yang ketiga. Annabelle sudah memulai di area dari turtle-nya. Irat mengamankan ke arah dari XP-nya terlebih dahulu. Sementara sekarang Octanya mulai menarik ke arah Dripsnya. Impulsion. Connect lagi turtle-nya berhasil diamankan. Pertempurannya terjadi. Bahkan Angela sudah ready masuk ke dalam satu tubuh first blood-nya. Untuk sekarang Donnya pun masih berhasil selamat. Akankah dikejar habis-habisan. Dan Donnya dengan sedikit XP masih berhasil kabur ke dalam satu inner turret yang dia punya. Yap, dan juga kesabaran dari EVOS Glory ya. Mereka nggak paksa, mereka nggak bakal coba untuk ngejar Don yang udah terlalu jauh. Ini bakal bahaya. Dan mereka tahu tadi, kalau Purify tadi sudah dipergunakan waktu long team fight. Oke. Jadi mereka nunggu dan mereka mancing di kala Purify hampir selesai. Dan sekarang Annabelle, ada satu Spear of Alpha yang langsung dikeluarkan ke arah yang lain. Tapi Cloakun, dipegangin dulu. Papa on the string. Emang ngeselin sih itu. Diikat ya kan. Yep. Ditarik lagi. Oke, Cloakun. Ini Cloakun kalau masuk ke dalam tubuh dari Annabelle, jadi Annabelle nggak sih? Serem jadi dia. Oh iya benar. Oh tidak, ini menyeramkan. Betul. Ya, serem sih memang ada papet-papetnya gitu kan, boneka-bonekaan. Nggak salah sih Pak di situnya. Tapi ya, untuk sejauh ini EVOS Glory memegang kendali atas early game-nya loh. Benar, karena mereka bisa main langsung tabrak juga ya. Dari Yep. front to back-nya terlihat sangat-sangat kuat sekali dengan true damage yang bisa diberi
diberikan yang datang dari Alpha dan masih ada Implosion. Jadi kuncinya untuk EVOS Glory sekarang pancinglah Purify-nya. Ketika Purify sudah selesai dipergunakan, ada objektif lain yang besar. Mereka bisa coba untuk initiate di sana seperti yang kita lihat tadi di turtle yang pertama. Dan sekarang juga udah ada Flash of the Oasis ya, selesai buat Cloud9. Ini akan semakin kuat lagi nantinya. Dan jangan lupa kan ini War X sebagai modal utama Anafel. War X sudah ada, Brute Force bisa jadi next itemnya. Ini Sama juga dengan Dawn ya, mau ke War X. plus dia tadi Fluffy juga ya berhasil emang ya udah menjalankan tugasnya Om ya. Menabrak lini belakangnya ataupun membuat mereka semua terhenti di dalam satu titik. Dengan Petrify yang dia miliki. Ya dengan adanya Hunter Strike juga 10% cooldown reduction, ada extra movement speed. Waduh, Donnya bisakah dia selamatkan apa Pronas Ring? Magic Lock Wave sakit banget. Ya, Furious Death juga ya tadi masuk, Dragon Tail-nya dikibas buntut ya kan, buntut naga. Tapi ya ini buat dari Don berhasil untuk terselesaikan juga dan kali ini Dreams masih coba untuk cari momen. Jangan sampai salah narik, jangan sampai menarik karena Dreams karena Impulsion-nya bisa mendadak keluar kapanpun yang dia inginkan. Untuk sekarang Anafel mundur kembali. Dan ternyata di sisi lain ada Angela split push. Ya, lagi jalan-jalan santai dulu, ya kan. Dapat turret nih. Iya, dapat turret 1, Hargat bisa siap-siap kan ada di mana-mana juga. Trigger pasif di atas, lihat. Lihat lagi jalan lagi di atas, nge-push. Dan sekarang dengan adanya setup menuju ke arah turtle yang sudah dilakukan juga oleh Don dan jaga Anafel di lini paling depan. Purify ready semua dan ini yang ngebuat dari EVOS Glory sepertinya agak sedikit galau nih. Tabrak gak nih? Iya. Ya, mereka bisa coba buat pancing sih, tapi pancingnya antara Octa? implosion yang dibuka dulu atau dicicil team fight-nya. Ini cukup lama loh, ini baru turtle yang kedua dan sekarang udah masuk ke menit yang sudah bergerak lagi nih. Natko? Natkonya! What? Oke, ada satu buah buff dari Turtle ternyata juga yang melindungi tubuh dari Natko. Oke, Fluffy ditarik, bukan keputusan yang cukup baik untungnya. Octa pun masih berhasil selamat, Spiral apanya dikeluarkan, akankah ada Angela masuk ke dalam tubuh dari Anafel? Tidak. Tidak, karena udah ada source yang keluar juga ya. Mereka cukup puas untuk bisa mendapatkan Turtle, dapetin juga ke arah satu outer turret di bawah. Dan bahkan Natkonya tadi dapetin point kill terhadap Brusco. Oke ya, dan target dari Dreams ini bisa jadi berubah loh. Karena dia bisa menargetkan langsung ke Irat agar Retribution tidak bisa dipergunakan. Atau tarik saja Dawn-nya, karena Dawn baru selesai satu item, masih di War X. Oke. Masih mudah untuk di meltdown. Yap, Buset dan, dah. ke-trigger retrinya. Ya ini si Tigreal emang gak suka ngantri, udah dorong-dorong makanya di situ. Dorong. Iya. Gak tertib ya. Nggak tertib. Tapi Octa bakal dikejar sih. Ini Fluffy ngasih banget zoning out yang begitu mengerikan loh. Yap, dan Anafel baru selesai tadi buat bentuk force-nya juga ya. Oke. Jadi ada tambahan nanti untuk physical defense-nya dia dikit. Apa yang dicari itu adalah adanya tambahan dari physical attack dia juga. Yes. Jadi lebih sakit buat brute force dan juga War X kalau dijadikan satu. Yap. Ada Legacy of Endurance juga tadi selesai untuk Angela. Tapi kenapa ya EVOS Glory kayak game 1 tuh kayak ya udah kelihatannya tertekan gitu. Tapi semenjak kemarin di game kedua mereka coba bangkit loh. Lebih lepas ya Lebih mungkin lepas, ya, iya. di game yang kedua. Ya, dan game kedua ini game drafting mereka berani gitu loh. Mereka berani buat main tabrak, mereka berani buat ngedraft Alpha bahkan yang cukup jarang ya. Karena Alpha terkadang kita bisa bilang ini adalah hero one way ticket. Iya. Begitu dia melompat ke depan, kalau memang tim fightnya gak selesai bisa tumbang Alphanya. Ya, dan jangan lupakan juga nantinya kalau dari Alphanya nggak selamat, kadang jadi buy one get one. Di saat Cloud9-nya juga jadi yang keculik kan. Kalau emang dia gak buka dengan rotari yang dia milikin ya oke lah. Oke. Baru Spiral Alpha-nya entah dipakai guna untuk kabur apa gimana masih bisa. Kalau dia menggunakan Spiral Alpha untuk masuk, nah itu nasibnya masih Cloud9? 50-50 tapi di bawah. Cloud9 sendirian harus menjaga bagaimana inner turret. Iya. Iya. Rame loh di sini ya. Tapi memang akhirnya udah sadar yang ngejalanin yang jauh cuman Cloud9 doang dan akhirnya ya udah coba untuk di-press aja. Tapi di sisi lain Anafel solo lord. Oke, Fluffy menjadi abang-abangan yang harus menjaga sebuah perimeter. Tidak ada yang benar-benar bisa lewat. Ya, dan ini seakan-akan EVOS Glory dengan keunggulan seperti ini. Mereka bisa nabrak langsung loh. Main front to back ini bisa menjadi jawaban untuk EVOS Glory. Selama mereka tidak terpancing overextend. Mereka masih masuk terus mundur lagi. Mereka bisa banget untuk dapetin turret victory atau bahkan dengan satu base turret. Untuk keunggulan mereka.
Wah, ini Brusco ditabrak lagi kah? Sakit banget. Waduh. Oke, Natko-nya terlalu maju, ada WWN. Sementara itu sekarang tahun depan memori dikeluarkan, tapi masih ada Netherrealm. Sementara Fluffy-nya belum juga pergi. Dreams-nya untuk kali ini tidak bisa bertahan kembali. Dragon Tail dikeluarkan. Sementara itu untuk sekarang mereka semua masih stay di dalam area pertahanan milik RRQ. Ya, penyelamatan yang begitu baik ya muncul ke arah Natko. Satu inner turret berhasil juga untuk dihancurkan. Selagi menunggu Dreams-nya hadir kembali, Lord-nya pun bakal dibiarkan oleh EVOS Glory di arah atas. Dengan poin kill yang memang notable cukup tipis, tapi gold yang berbeda jauh. Ini objektif sedang dipegang oleh EVOS Glory. Iya, ini killnya cuma 1/3 loh. Dikit banget, tapi berarti jungle ini lumayan keculik banyak nih. Iya, menit hampir 10. Poin baru 3-1. Lord-nya sudah akan bertamu di atas. Betul, taratnya juga masih lengkap ya buat EVOS Glory. Di bawah doang ya ada satu yang sudah hancur juga. Di saat tadi Klaukun sendirian soalnya kan. Angela. Sendirian ya udah ditabrak aja dan ditukarnya sama Lord tapi. Iya. Anavela tadi sempat dapetin momen untuk solo Lord dan akhirnya itu menjadi pertukaran yang tidak cukup adil kembali untuk RRQ Hoshi. Benar, dan Gamepack by GoPay ya sekarang ya. Baxia menjadi salah satu hero kemenangan RRQ di MPL ID season ke-12. Nah ini aku ingat banget nih, 5 match awal mereka ya. Yang pada akhirnya patah dengan siapa? Alpha. Iya. Alpha yang patahin itu Baxia. Oke, menarik. Dan ya, sedangkan di MPL ID season 13 Baxia dari RRQ memiliki win rate 50% dari 4 kali pick. Oke, 50% ya. Hmm. Terus. Sabar, Jerit lo sabar. terus. Terus, Oke. jerit terus. Itu sangat Ya. menyuarakan suara hati wanita ya saya dengar-dengar di belakang ya. Yuk, terus. Tapi in-game equipment yang udah kita lihat juga bagaimana sekarang Natko unggul item Om. Natko unggul item, alfanya bakal ke Oracle sebentar lagi. Jadi untuk life steal-nya udah dapet banget sekarang. Wait. Dan bakal conceal play. Oke, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. Okta mengetahui hal tersebut. Iya, langsung bergerak mundur saja. Tidak ingin termakan lagi walaupun ya mereka masih punya Purify lah ya sebagai defensifnya juga. Tapi ya trigger dari konsil kali ini sudah mulai terdengar oleh EVOS Glory. Dan menuju ke arah Lord yang sudah terhindar sesaat lagi pun ini bakal coba untuk jadi kontes kah? Karena kalau balik lagi bicara tentang adanya prolong team fight harusnya RRQ Hoshi punya kekuatan yang lebih besar. Benar, memang mereka bisa prolong team fight. Tapi sekarang dengan keunggulan item gold yang cukup jauh, EVOS Glory mereka akan bisa mendapatkan Lord ini tanpa hadangan sama sekali. Ini masih nunggu level menit ke-12 ya agar Lordnya ter-enhance juga. Ya bahkan Okta level 10 loh, Clockun level 12. Iya, Anave udah level 15. Kepentok. Kirat udah beda 3 level ya. Beda 3 level Ya banget. ini power retribution juga akan jauh berbeda. Ya dan itulah sebabnya kita nggak melihat ya mungkin adanya usaha yang lebih keras dari RRQ Hoshi untuk bisa mendapatkan Lord ini. Kan ini akan menjadi Lord milik EVOS Glory. Yap, tanpa adanya kontes sama sekali di menit yang ke-12. 10.000 net worth diunggulkan oleh EVOS Glory. Brusco baru saja selesai dengan Enchanted Talisman ya Om. Berarti nggak ada defensif tambahan lagi nih untuk... Enggak, memang main tipis sekarang buat Matilda. Oke. Ya, dan itu yang menyebabkan Matilda bisa jadi ya bumerang juga. Dia bisa menyelamatkan tapi karena dia tipis, kadang-kadang dia gak bakal sustain lama di depan. Jadi ngasih bonus juga Om ya. Yep. Sama aja statusnya juga kayak Angela. Iya hampir sama lah ya, tapi ada flash of the Oasis kan kita Yep. tahu ini bisa memudahkan dia untuk bisa membuat guiding win jauh lebih cepat juga. Oke, dan sekarang Lord sudah hadir di area top lane. Jangan lupakan ini adalah Lord yang sudah ter-enhance. Terutama sekarang RRQ Hoshi hanya tersisa 3 base turret mereka. Yep. Akankah ada yang bisa dijebol? Sesaat lagi nih dengan Lord yang akan dibawa oleh EVOS Glory. Bagusnya dari RRQ Hoshi, mereka masih menunggu. Purify dari tadi belum dipakai lah. Yep. Jadi memang mereka benar-benar menunggu sampai dengan titik yang terakhir. Kalau paksa baru pakai. Oke, dan Fluffy pun belum terbang ya, karena harusnya bersama dengan Yuzong kita bisa belajar kalau jarak bisa didekatkan tapi tidak dengan komunikasi yang mendadak. Kau hentikan karena untuk sekarang belum ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain dari Glory, tapi Natko-nya udah ada tahun depan Februari masuk ke dalam tubuh dari Matilda. Apakah tuh sekarang ada konsilnya? Tidak kedengaran siapapun untuk pergerakan yang dimiliki oleh Fluffy juga ada Netherrealm di mana mereka semua akan bergerak mundur. Namun untuk sekarang ada satu hal lagi yang membuat pergerakan dari Okta seperti udah gak konklusif lagi untuk bisa masuk ke dalam dan juga membantu rekan-rekannya. Skylar gak bisa menghantarkan damage, tapi untuk sekarang Skylar jadi dipaksa masuk ke dalam area defensif dia sendiri, menjadi orang terakhir di dalam dari RRQ Hoshi. Hilanglah sudah. Dan derby klasik masih berlangsung. Satu sama EVOS